Awas, kalau saya bicara sholat, langsung kalian berpikir sholat yang 5 waktu. Itu juga betul, betul. Ya. Tapi sholat itu ada yang lebih keren lagi, tidak 5 waktu. Sholatnya sepanjang waktu, itu yang lebih keren lagi. Sesuai dengan arti sholat. Sholat itu artinya adalah waslat. Waslat itu melekat, merasakan kehadiran Allah, gak usah 5 waktu, sepanjang waktu. Nah, makanya kalau ingin merasakan sholat di dimensi ini harus ikut pelatihan sholat khusyuk. Baru masuk ke situ. Ini baru bunga-bunganya aja supaya gelisah. Karena Allah bilang di ayat ini, wa innaha lakabiratun ila alal khosiin. Tidak akan bisa kamu minta tolong dengan sabar dan sholat, karena itu amat berat, kecuali untuk orang-orang yang khusyuk. Nah, khusyuk itu bukan konsentrasi, khusyuk itu bukan memfokuskan pikiran. Ini yang masalah. Banyak orang-orang sok tahu bilang khusyuk konsentrasi, menciptakan bahasa sendiri. Tafsir Quran bil Quran tuh yang benar. Makanya kata khusyuk karena itu bahasa Rob harus dijelaskan oleh Rob. Itu kan, masih ingat kajian kemarin? Wa yas'alunaka 'anir ruh qul ar-ruh min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jika ada orang bertanya tentang ruh, katakanlah ruh itu urusan Tuhan. Kalau ruh urusan Tuhan, jangan tanya pada yang selain Tuhan. Gitu. Bukan tidak boleh belajar ruh. Selama ini kan konyol. Karena ruh urusan Tuhan, udah gak usah belajar ruh. Kalau ruh itu urusan Tuhan, maka cara belajarnya ke Tuhan. Gitu, jangan ke hantu. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Karena kamu itu tidak diberi ilmu kecuali yang sedikit. Nah, yang sedikit itu adalah kunci pembuka mata kalbu agar kita bisa ketemu Tuhan. Baru belajar ruh pada Tuhan, baru ngerti. Itu yang disebut dengan kecerdasan melampaui batas, yaitu batas pikiran. Karena tidak mungkin belajar tentang ruh pakai logika, apalagi pakai filsafat, tersesat. Belajar tentang ruh harus pakai ilmu, namanya ilmu ma'rifat. Ilmu ma'rifat tidak sama dengan tasawuf, tidak sama juga dengan filsafat. Tasawuf itu nggak ada zaman Rasul, nggak ada. Rasul cuma mengatakan awwaluddin ma'rifatullahi ta'ala wa rasulih. Awalnya agama mengenal Tuhan. Makanya Nabi Muhammad bilang dalam sebuah hadis, ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku. Maka orang yang sudah diterangi cahaya ma'rifat, akal pikirannya jadi sumber agama, bukan penghambat agama. Nah, ada orang yang akal pikirannya jadi penghambat untuk majunya spiritual karena belum terterangi oleh cahaya ma'rifat. Lihat itu 17 hadis Nabi. Dalam buku Sejarah Muhammad yang ditulis oleh Haikal, itu dijelaskan tentang 17 hadis itu. Ma'rifat adalah modalku, akal pikiran sumber agamaku, rindu adalah kendaraanku, jihad adalah perangaiku. Kan terus. Yang terakhir, sholat adalah hiburanku. Jadi Nabi Muhammad mah sholat teh hiburan. Kalian sholat lagi hiburan nih. Begitu sholat, jam 12. Asa cikene geus adan deui. Beratnya sholat teh. Karena nggak ngerti, nggak tahu rasanya, karena nggak pernah belajar. Jadilah sholat jadi kewajiban. Padahal Nabi bilang sholat adalah hiburanku. Gak ada di hadis sholat adalah kewajibanku, gak ada. Maaf ya, yang alergi pada kata-kata saya, sabar dulu. Nah, apa itu khusyuk? Khusyuk itu kata Allah di Quran, allazina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Jadi khusyuk itu artinya sebuah kondisi yang diawali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Beda? Oh, setahu saya khusyuk adalah konsentrasi. Ya setahu elu. Tapi setahu Allah khusyuk itu adalah suatu kondisi di mana ingatan seseorang bisa ingat kepada Allah karena sudah diawali dengan mulaqu rabbihim, perjumpaan dengan Tuhan. Masuk akal? Nah, gitu. Harus masuk akal ya.
Lalu ayat lain Allah mengatakan in yang surkum, ya, in yang surkumullahu fala ghalibilakum. Jika Allah menolong kamu, maka tak ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Jika Allah membiarkan kamu, maka siapapun gerangan yang dapat menolong kamu daripada Allah sesudah itu siapa? Karena itu hendaklah kepada Allah saja orang-orang mukmin bertawakal. Jadi ayat ini sedang menjelaskan kepada kita bahwa Allah itu bisa menolong seseorang, bisa tidak menolong seseorang. Allah itu bisa menolong seseorang, bisa juga membiarkan seseorang. Nah, pertanyaannya, siapa yang akan ditolong Allah menurut ayat ini? Sudah jelas tadi, yang ingin menolong dirinya sendiri. Dan siapa yang dibiarkan oleh Allah? Kriterianya sudah jelas. Dari 6 kriteria tadi sudah jelas, yaitu orang yang tidak mau menolong dirinya sendiri. Maka ayat ini dipungkas dengan wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin, ya, dan orang-orang beriman itu hanya bertawakal kepada Allah. Siapa yang bertawakal kepada Allah? Yang beriman, yang sudah tahu Allah. Yang belum tahu Allah, bagaimana bertawakal kepada Allah? Allahnya aja nggak tahu. Gitu. Maka begitu dia jadi orang beriman dan dia bertawakal kepada Allah, ya jelas dong dia akan ditolong Allah. Nah, hati-hati kata-kata ditolong Allah, karena salah kaprah lagi. Ditolong Allah sering dikatakan, wah, kalau Allah mengkabulkan semua doa saya, berarti Allah menolong saya. Nah, itu kayaknya kalian dari dulu di rumah gak nambah-nambah buku agamanya, ya. Iya, itu aja buku itu, kumpulan doa-doa mustajab. Paling banter nambah mujarobat, ya. Jadi nggak perlu lagi, ya, nggak perlu lagi, ya, beli buku kumpulan doa-doa mustajab. Kenapa? Sudah selesai. Kalau orang sudah mencapai tingkat Islam yang sesungguhnya, dia sudah pasrah kepada Allah, dia sudah tidak mau lagi mengatur-ngatur Allah supaya mengikuti keinginan. Dia menerima apa saja yang sudah menjadi kepastian dari Allah sebagai kebenaran. Tidak terjebak benar salah, tidak terjebak baik buruk. Itulah yang disebut dengan muslim. Kalian muslim bukan? Muslim bukan? Berarti non muslim dong. Jadi muslim dan non muslim itu selama ini salah tempat. Ketika kita pasrah kepada Allah, nerima apapun yang terjadi, bahagia, muslim. Ketika kita selalu protes ke Allah, gak nerima, kunaon kia-kia teuing, itu namanya non muslim. Jadi siapa muslim dan muslim, non muslim? Nah, loh, kamu juga kadang muslim, kadang non muslim. Gitu ngaji. Non muslim batur. Kumaha, gak naik kelas terus. Ini sekarang sedang jadi muslim atau non muslim? Di sini mah nggak kelihatan. Di sini tuh saya tidak bisa bilang kalian itu muslim, nggak bisa. Karena saya tidak bisa bilang kalian muslim dari pakaiannya. Nah, kalian itu kelihatan muslim atau tidak muslim itu di kehidupan. Wajahnya anggun, senyumnya bersahabat. Ya, tidak ada kecurigaan pada orang lain. Bahkan senyumnya bukan hanya dengan mulut, senyumnya sudah dengan mata. Matanya penuh dengan persahabatan. Selalu berbaik sangka pada setiap orang. Dirindukan banyak orang, muslim. Penuh curiga, senyumnya miring ke kiri, ke kanan nggak ada. Ya toh? Iya, kalau ngomong menyakitkan, kalau bicara penuh dengan fitnah dan hoax. Bagi saya sih yang kayak gitu non muslim. Jadi muslim dan non-muslim itu sebetulnya ditujukan ke dalam diri kita sendiri. Stop menunjukkan pada orang lain. Kan tidak elok di sebuah
kumpulan, kita sedang bersama dengan orang-orang. Kadang-kadang saya mohon maaf, di acara resmi kan suka ada begini. Oh, saya akan memimpin doa. Ya, untuk yang non muslim silahkan sesuai dengan kepercayaan masing. Kan gak enak gitu. Gak enak. Mau mimpin doa sudah mendiskreditkan orang lain kan gitu. Itu acara resmi dan ini sering terjadi. Saya kalau saya ada di posisi itu, gak enak. Untung aja mereka yang dibilang begitu gak langsung bubar. Kalau gitu saya mau keluar aja, gak ikutan doa Anda. Gimana kalau begitu? Betul gak? Lah mau doa aja yang universal, karena Allah tuh mengerti semua bahasa. Ya salah sendiri Anda doanya pakai bahasa tertentu yang tidak mengerti orang. Kenapa sih doanya tidak begini aja? Semoga semua Anda yang di ruangan ini berbahagia gitu. Gitu aja kan. Betul? Kan doanya singkat tapi padat. Udah mendiskreditkan orang, kemudian doanya pun hanya untuk kelompok tertentu, padahal orang sudah hadir. Saya mau nanya sama kalian, di situasi itu nyaman gak kita? Gak nyaman kan? Betul gak? Gitu. Nah disitulah belajar namanya tepo seliro. Belajar merasa sebelum terasa. Itu yang disebut dengan silih asah, silih asih, silih asuh, silih wawangi. Makanya Hyang Prabu melambangkan ilmunya dengan maung. Maung itu manusia unggul. Manusia unggul itu yang sudah mencapai kebijaksanaan, yang sudah bisa merasakan orang lain sebelum terasa. Nyaan dedehan. Kasaha itu boleh nyaan dedehan. Gitu. Ajaran leluhur kita kan begitu, ya. Nah, kita lihat Quran surah Luqman ayat 33. Hai manusia, nah, yang dihaikan nih manusia. Yang selain manusia gak dihaikan. Kalian dihaikan gak kira-kira? Dihaikan apa tidak? Dihaikan dong, saya kan manusia. Tapi Quran mengatakan manusia itu yaitu orang yang sudah bisa menggunakan kolbunya, penglihatannya, pendengarannya untuk bertemu Tuhan. Yang belum ulaika kal anam. Maaf ya. Jadi yang dihaikan di sini siapa? Hanya manusia. Yang ngaku manusia gak dihaikan. Apakah semua yang di ruang ini dihaikan? Saya nggak tahu. Tanya pada dirimu, layak gak saya untuk dihaikan? Gitu aja. Tanya dirimu sendiri. Karena di Quran surat Al-A'raf dikatakan walaqad dara'na li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulub la yafqahuna biha wa lahum adzanun la yasma'una biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall. Mereka yang punya kalbu tetapi tidak digunakan untuk memahami, melihat dan mendengar. Ulaika kal an'am. Jadi kalau baru bisa melihat dan mendengar dengan telinga luar, bukan dengan telinga kolbu kita, itu tidak dikategorikan sebagai manusia. Makanya saya membuat buku judulnya Menjadi Manusia. Kersaha eta buku teh. Kira-kira buat siapa? Judulnya singkat, Menjadi Manusia. Buat siapa? Buat saya, enak aja. Emang lu siapa? Buat yang baru ngaku jadi manusia tapi can jadi jelema. Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu dan takuilah suatu hari yang pada hari itu bapak tidak bisa menolong anaknya. Anak juga tidak bisa menolong bapaknya. Ini ayat judulnya itu supaya tidak ewuh pakeuh. Akan ada suatu hari di mana bapak nggak bisa menolong anaknya, anak juga nggak bisa nolong bapaknya. Akan ada suatu hari. Saya tanya sama kalian kalau udah pinter, kapan hari itu? Kapan hari itu? Sekarang. Enak aja, memang sekarang nggak bisa bapak nolong anak. Jang cing, bapak terbuka rokok ya? Bisa, bisa sekarang.
Akan ada suatu hari bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Kapan hari itu? Nah, liar kan? Iya. Selama ini kita tuh nggak ngerti ayat ini. Pada saat itu setan-setan dibelenggu. Dibelenggu. Nyubit aja nggak bisa. Pada hari itu, ya, ngomongkan orang pun nggak bisa. Pada hari itu, melihat kesalahan orang pun nggak bisa. Dah, jawabannya gitu aja. Liar-liar sekalian. Karena kalau saya buka terlalu dalam, ini berbahaya, aurat. Paham maksud saya? Ya, yang paham maksudnya, yang nggak paham nggak saya tanya. Akan ada suatu hari bapak tidak bisa menolong anak dan anak tidak bisa menolong bapak. Pada saat itu kalian sedang berhadapan dengan diri sejati kalian, sorangan-sorangan. Gitu. Tambah jelas ya? Udah sampai situ aja. Sesungguhnya janji Allah adalah benar, maka janganlah sekali-kali kehidupan dunia memberdayakan kamu, dan janganlah ya setan memberdayakan kamu. Jadi setan itu adalah diri kamu yang palsu saat kamu diperdayakan oleh dirimu sendiri, pikiran. Gitu. Jadi saya sampaikan selamat ya untuk kalian yang sudah bisa menolong diri sendiri. Bapak menolong dirinya sendiri, anak bisa menolong dirinya sendiri. Kan hari itu bapak tuh bisa mau budak. Budaknya tuh bisa ngajakan kolotna. Sewang-sewangan sendiri-sendiri. Disitulah kalian sedang ikro kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Di situ kalian sedang membaca kitab amalmu sendiri-sendiri tanpa orang lain. Hebat gak Allah? Hebat. Dan kitab amalmu gak bisa dicontek pada siapapun karena orang lain gak bisa masuk. Hanya kamu sendiri yang melihat kitab amalmu sendiri. Bukankah sebegitu agungnya cara Allah menyembunyikan aib kita? Sewang-sewangan sendiri-sendiri. Ikro kitabaka kafa binafsika al yauma alaika hasiba. Bacalah kitab. Dan kita tidak akan bisa melihat kitab orang lain. Dan kita tidak bisa ngintip kitab orang lain. Kita hanya bisa melihat kitab kita sendiri. Karena saat itu anak kita pun gak lihat, bapak kita pun gak lihat. Saat itu kita cuma gitu. Ini yang jarang dibicarakan. Dan yang lucunya banyak yang tidak merindukan hari ini. Saat itu tidak dirindukan. Harusnya tanya, kapan hari itu? Selalu saja hari kiamat, hari akhirat. Ngerti juga enggak? Betul hari kiamat, tapi hari kebangkitan kesadaranmu. Betul hari akhirat saat engkau bisa menyaksikan akhirat dalam dirimu. Itulah hari yang penting, di mana anak tidak bisa menolong bapaknya, bapak tidak bisa menolong anaknya. Gitu. Kalau lagi gini bisa nggak tolong menolong? Bisa. Yang nggak mau nulis, nggak punya pensil masih bisa. Sekarang mah sebetulnya bukan hari, tapi saat. Nanti kalian pulang dari sini, silakan. Dan saat itu yang menentukan bukan Allah. Saat itu yang menentukan adalah dirimu sendiri. Saya pastikan sekarang saya mau menolong diri saya. Dan saat ini saya tidak bisa menolong anak saya, kecuali saya bisa menolong diri saya sendiri. Dan anak saya pun tidak bisa menolong saya, kecuali dia menolong dirinya sendiri. Sudah, yuk sendiri-sendiri. Luar biasa, tidak pernah tidur, tidak pernah ngantuk. Allah selalu siap siaga setiap saat. Kapanpun kamu datang, beliau selalu menyambut labaikallah. Waduh, nih ya saya kasih tahu. Kalau Quran 30 juz ini dibedah benar-benar nih cara ngebedahnya. Ya, dengan pendekatan spiritual dari pengalaman, tambah pendekatan saintifik,
Lihat struktur bahasanya, lihat struktur sastranya, lihat etimologinya, lihat asal usulnya, dikupas secara dalam. Merinding. Dan isi Quran yang 30 juz itu cuman satu. Bagaimana cara kita mengenal jati diri kita sendiri? Makanya 30. Juznya bukan 31, 30. Karena 30 itu 3 dan kosong. Kalau kau sudah bisa kosong, maka kau akan bisa tahu yang 3. Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Taeta Quran teh. Ribut wae. Jadi membaca Quran yang 30 juz yang sebenarnya itu hening bening, yang ada cuman air mata. Yang ada cuman hangat-hangat air mata. Gak ada suaranya. Tidak berbahasa Arab, tidak berbahasa Indonesia, tidak berbahasa Sunda, tidak ada bahasa, cuma ada satu bahasa, bahasa Rob, bahasa rasa, bahasa cinta. Udah bisa? Kalian yang sudah bisa baca Quran yang ini. Luar biasa. Baik, kita lanjutkan. Dalam Quran surat Al-Hadid ayat yang ke-25, Allah menyatakan, sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami. Laqad arsalna rusulana bil bayinat, dengan membawa bukti-bukti yang terang benderang. Bayinah itu terang benderang, caang bayinah itu. Ya. Laqad arsalna rusulana bil bayinat, sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami. Apa sih utusan-utusan itu yang dibawa dia? Cuma satu. Bukti yang terang benderang. Gitu. Dan bukti itu nyata, bisa dirasakan, bisa dialami sekarang di sini saat ini. Wa anzalna ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka kitab. Ini enggak cerita Quran, cerita kitab. Dan banyak yang masalah artikan. Begitu ada kata kitab, langsung aja diterjemahkan Quran. Beda. Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan, bacaan. Kitab ya kitab. Makanya di Quran perintahnya baca kitab. Ya baca kitab harus punya kemampuan membaca. Kan di Quran perintahnya ikra kitabaka. Ikra kitab, bacalah kitabmu. Nah, untuk membaca kitab harus punya kemampuan membaca. Gimana cara mempunyai kemampuan membaca? Ya, membacanya bukan dengan mata itu, tapi gunakan mata yang diberikan Allah, yang tanpa batas. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan membawa bukti yang nyata, dan telah kami turunkan bersama mereka Alkitab dan mizan. Mizan itu sering disebut dengan neraca. Neraca itu sering disebut dengan keadilan. Makanya ketika Krishna memberikan ceramah di padang Kuruksetra pada Arjuna. Siapa Arjuna? Arjuna itu lambang simbolisasi dari manusia. Dan Krishna itu lambang seorang guru, ya, yang diberi kemampuan untuk bisa mengajarkan ilmu sejati pada manusia. Ini adalah dialog antara guru dan murid. Makanya yang disampaikan oleh Krishna itu adalah 5 dasar kebenaran. 1 adalah pengetahuan, yang kedua adalah cinta, yang ketiga adalah keadilan, yang keempat adalah kesabaran, yang 5 adalah kepengabdian. Nah, dari 5 dasar kebenaran, di situ ada nyelip namanya keadilan. Nah, bahasa Quran itu adalah mizan. Makanya siapapun orang yang sudah mengalami Ar-Rahman,
sudah bisa mengalami Ar-Rahman, ya bukan baca Ar-Rahman, barijang tengarti. Maka dia akan mencapai mizan itu. Makanya Ar-Rahman selalu dua kan? Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain. Dua. Ada dua matahari. Ada dua tempat terbit matahari. Ada dua tempat terbenam matahari. Ada dua lautan. Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzahul la yabghiyan. Dua. Dia selalu dua. Makanya kalau kita berbicara tentang neraca, tentang keadilan, selalu dua. Lihat saya semuanya. Mendengarkan satu pihak, kita sedang berada dalam kegelapan. Kalau kita mendengarkan dua pihak, maka kita akan dapat pencerahan. Makanya hati-hati kalian. Kalau ada yang ngadu-ngadu satu pihak, kalau kalian respon, kalian langsung memposisikan kalian dalam kegelapan. Langsung emosi, terpancing, kan gitu. Coba dengar dua pihak. Kalian akan dapat pencerahan. Disitulah yang disebut dengan mizan. Itu namanya keadilan. Ya, itu. Makanya coba hakim dengar terdakwa bicara apa, dengar jaksa bicara apa. Karena jaksa ditunjuk oleh negara untuk memberikan tuntutan. Jaksa tentu saja dari polisi, hakim kan di tengah aja. Tuh. Maka disebutnya juga hakim. Itu nama terlalu tinggi kalau menurut saya. Karena hakim itu orang yang bijaksana. Orang yang sudah berada di titik tengah, tidak terpengaruh oleh apa kata terdakwa, tidak juga terpengaruh apa kata jaksa. Dia sudah di titik tengah, hakim. Makanya kalau mereka-mereka ini yang jadi hakim sadar kalau itu nama yang sangat tinggi dan mulia, itu nama Allah, maka dia akan gunakan neraca itu, mizan namanya. Dan memang sih syarat untuk mendapatkan mizan itu harus tahu dulu kitab. Gitu. Jadi kalau untuk tahu kitab apa? Ya untuk tahu kitab ya dia harus ketemu guru yang membawa bukti yang nyata. Makanya coba lihat struktur bahasanya. Sesungguhnya kami telah mengutus utusan-utusan kami dengan bawa bukti yang nyata. Dan kami telah turunkan kepadanya kitab. Siapa yang dapat kitab maka dia akan mendapatkan neraca. Itu. Jadi sekarang ada situasi yang sangat menyedihkan di mana ada penangkapan terhadap orang-orang yang justru bergerak di bidang hukum, ya. Itu kan tentu saja. Nah, menurut saya sih sederhana. Mungkin belum tahu kitab sejatinya. Baru tahu KUHP aja. Dan kami ciptakan besi. Nah, ini makanya al-hadid itu besi. Nah, besi itu simbolisasi dari tulang sebetulnya. Makanya kalau di Quran surat Al-Kahfi dikatakan dan kamu ratakan besi-besi itu ya sejajar dengan kedua gunung. Nah, itu di surat Al-Kahfi itu cerita tentang Zulkarnain. Gitu? Nah, pusing kan? Ya udah, supaya pusing biarkan aja nggak saya jelaskan. Kami ciptakan besi yang padanya terdapat kekuatan yang hebat. Ya memang besi itu kuat, tapi kekuatan besi ya kalah dong sama baja. Kalau mau dibanding-banding dengan logam, karena ini bukan cerita besi itu, bukan cerita besi yang ada di pandai besi. Ini cerita sesuatu yang diberikan pada kita. Kalau itu digunakan, kamu menjadi punya kekuatan. Coba, kalau tubuh kita ini nggak ada tulangnya, tuh puguh wujudnya. Betul nggak? Ngalumuh kue jika daging kiloan di pasar. Betul nggak? Kan gagah itu karena ada tulang. Nah karena ada tulang, ya tulang itu kan dibuat sedemikian. Lihat, tangan kita aja tidak sama panjang, berbuku-buku luar biasa. Betul nggak? Dan ini begitu fleksibelnya, luar biasa. Maka Allah bilang, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah ada padamu. Tangan Allah, ya gunanya buat menyenangkan Allah, bukan untuk menyenangkan kamu. Enak aja. Nah itulah, makanya aku berikan kepadamu besi, ya.
Dan padanya terdapat kekuatan yang sangat hebat, yang sangat bermanfaat bagi kamu untuk menjadi kamu sebagai manusia. Di situ. Awas, bukan besi yang di toko besi, nggak ada urusan. Makanya nama-nama surat di Quran itu luar biasa. Al-Hadid, besi. Gitu. Ya. Nah, Allah mengetahui siapa yang menolongnya. Dan Allah juga mengetahui siapa yang menolong utusan-utusannya. Kalau gitu saya mau nanya, siapa yang menolong Allah dan Rasulnya? Emang Allah perlu ditolong? Tentu saja. Nur insani ini harus selalu menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad. Ketika Nur Insan ini selalu menyatu dengan Nurullah dan Nur Muhammad, maka kekuatan Nurullah dan Nur Muhammad ini menjadi kekuatan Nur Insan. Itulah yang akan menyebabkan kita menjadi insan kamil. Jadi sebetulnya yang perlu ditolong bukan Allah dan Rasulnya. Allah dan Rasulnya justru penolong bagi Nur Insan kita, sang jiwa kita. Jadi cara jiwa ini ditolong oleh Allah dan Rasulnya, jiwanya harus menyerahkan diri pada Allah dan Rasulnya. Saat itu terjadi yang namanya peleburan. Itu namanya tauhid. Itu yang disebut 30 juz. Taeta 30 juz. Mun geus bisa kadinya mah hatam langsung. Gitu. Kalian mah tamat we ayo. Beda tamat jeung hatam. Tamat mah eta nu hamur tumpang teh. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Makanya di sini dikatakan, perhatikan, ini ada yang saya tebalkan. Dan Allah mengetahui siapa yang menolongnya dan rasul-rasulnya secara tersembunyi. Nih, saya bacakan bahasa Arabnya supaya kalian percaya. Mayang surhu wa rasulahu bil ghaib. Jadi cara menolong Allah dan Rasulnya itu dengan cara tersembunyi. Gitu. Karena aurat kalau tidak tersembunyi. Keren Quran ya? Keren gak? Gitu. Baru tahu hari ini ya kalau Quran keren ya. Ya ayyuhallazina amun intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Ini ayat sering juga dikasih embel-embel. Hai orang-orang beriman, tolonglah agama Allah, maka Allah akan menolong kamu. Kan suka begitu? Pertanyaan saya, kalau kita harus nolong agama Allah, Allah agamanya apa? Kan harus jelas dulu yang mau ditolongnya, betul nggak? Kalau Allah agamanya tertentu, emang Allah harus beragama? Kalau gitu tanya lagi, sejak kapan Allah beragama? Berarti dulu Allah kafir dong. Allah aja harus beragama, keterlaluan. Makanya di sini nggak ada agama, nggak ada. Intan surullah yansurkum, ya. Hai orang yang beriman, tolonglah Allah, niscaya Dia akan menolong kamu dan akan meneguhkan kedudukanmu. Gimana cara menolong Allah? Sudah dijelaskan di ayat sebelumnya. Cara kau menolong Allah dalam keadaan gaib, dalam keadaan tersembunyi, satukan nur insanmu dengan Allah dan Rasulnya. Itulah cara menolong Allah. Maka Allah akan menolong kamu dan luar biasa, wa yusabbit aqdamakum, dan Allah akan meneguhkan kamu. Gitu. Nah, setelah saya urai secara panjang lebar ini tambah pusing atau tambah mengerti? Ya, yang tambah pusing saya doakan semoga suatu saat bisa membebaskan kepusingannya. Yang tambah mengerti saya doakan semoga tambah kuat imannya, ya kan? Yang sudah mendapatkan ya cara-cara untuk menolong diri kita sendiri, teruskan, penuh semangat, ya. Jadi hari ini kita punya gambaran kelompok manusia mana yang bisa ditolong dan kelompok manusia mana yang tidak bisa ditolong. Silahkan kalian yang menempatkan diri, mau ditolong atau tidak ditolong, pilihan ada pada kalian sendiri. Dan saat itu saya mulai tidak percaya.
Kalau Allah itu begitu, nggak percaya. Allah saya kayaknya nggak gitu lah. Itu Allah Bapak saya. Ternyata begitu saya sudah dewasa, saya menemukan ajaran yang sebenarnya. Ternyata Allah tuh nggak begitu. Allah tuh menyediakan rezeki yang sama buat semua orang, menyediakan kebahagiaan yang sama buat semua orang, menyediakan kesempatan yang sama untuk mencapai dia untuk semua orang. Kenapa kita berbeda? Yang membedakan ya cara kita mendapatkan rezeki. Yang membedakan cara kita, yang membedakan pikiran kita, yang membedakan adalah ikhtiar kita. Itu yang membedakan. Bayangkan ya, kalau ajaran itu sekarang masih dipegang oleh kita, kita jadi orang yang putus asa. Ketika kita duitnya nggak punya, hidup kita susah, langsung kita berserah. Itu yang disebut berserah diri yang konyol. Katanya rezeki sudah tentukan oleh Allah, dan takdirnya katanya saya mah bagian jadi orang miskin. Ya sudah, kamu akan terus begitu. Paham maksud saya? Naik lagi. Tadi kan baru syahadat, sholat, kemudian apa? Zakat. Saya cari referensi, apa sih zakat itu? Kenapa wajib zakat? Ternyata zakat itu kan bahasa Arab yang artinya adalah mensucikan. Apa yang bisa disucikan? Yang bisa disucikan kan cuma jiwa. Tubuh kita tidak bisa disucikan, tidak bisa disucikan. Jadi kalau Anda yang sudah zakat harta, jangan mentang-mentang dan sombong. Karena itu baru latihan awal, proses menyucikan jiwa, supaya jiwa tidak punya ikatan kepada harta. Itu belum menyucikan jiwa, belum. Apalagi yang tidak pernah berbagi. Yang berbagi aja hartanya 2,5% dari penghasilannya, belum berkategori mensucikan dalam konteks zakat. Karena zakat itu menyucikan jiwa. Lari lagi berikutnya, saum. Betul? Kan nggak ada di Quran perintah puasa. Silakan tunjukkan pada saya. Ada nggak perintah puasa di Quran? Nggak ada. Yang ada tuh perintah saum. Dan lucunya saum dengan puasa dianggap sama. Padahal bahasanya berbeda. Saum itu bahasa Arab. Kalau puasa itu kan bahasa Pali. Dari India. Tradisinya berbeda. Munculnya bahasa itu dengan akar masalah yang berbeda. Dan hari ini kita mendefinisikan saum sama dengan puasa. Lari lagi yang berikutnya haji. Haji berkunjung ke Baitullah. Dan hampir semua orang sepakat yang namanya Baitullah itu adalah tempat yang di Mekah, yang disebut dengan Ka'bah. Sedangkan Allah mengatakan di Quran, ya, inna awala baitin wudi alinas lalati bibakata mubarakah. Yang namanya Bakah al Mubarakah itu tempat tersembunyi yang diberkahi, tersembunyi loh, nggak kelihatan. Itu yang disebut dengan Bakah al Mubarakah. Itu yang disebut dengan bait Allah. Makanya semua diperintahkan untuk haji. Walillahi alanas hijul bait. Wajib setiap manusia berkunjung ke bait Allah. Kalau setiap manusia wajib berkunjung ke Baitullah, harusnya nggak boleh ada batasan. Tetapi secara syar'i, bukankah ada batasan? Kalian yang beragama tertentu tidak bisa semua bisa pergi ke Mekah. Apalagi gak punya duit. Yang punya duit tidak bisa pergi ke sana karena ada kuota. Karena ada kuota, kemungkinan kita baru bisa pergi ke sana setelah mendaftar baru 35-40 tahun yang akan datang setelah dihitung. Terus mau nunggu. Sedangkan yang bisa pergi ke sana kan dibatasi oleh keyakinan. Sedangkan Quran mengatakan bahwa berkunjung ke rumah Allah itu kewajiban setiap manusia. Nah, ini kan sebetulnya hanya sebuah pertanyaan saya pada diri saya. Sekali lagi, saya tidak sedang berbicara Anda. Saya sedang berbicara saya untuk diri saya. Kalau kalian nggak pernah nanya, hebat. Kalian mau wajah-wajahnya tenang, tidak segelisah saya. Itu waktu saya diajarkan surat Al-Waqiah ini, waktu saya sedang diajarkan hafiz Quran sama bapak saya. Itu hafiz Quran itu ternyata ada metodenya. Jadi caranya bukan dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, bukan. Jadi surat-surat terakhir dulu yang mudah.
Makanya saya dulu ketika menghafal Quran mulai dari Al-Waqiah. Gak tahu tuh metode orang tua saya begitu. Kemudian turun ke bawah, baru nanti naik lagi ke atas. Baru hafal semuanya. Nah di Quran surat Al-Waqiah kan ada kata-kata begini, falaula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun wa nahnu aqrabu ilai minkum walakin la tubsyirun. Ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat, kata Allah. Aku lebih dekat kepada kamu, tetapi kebanyakan manusia saat itu tidak melihat. Wah, saya saat itu kayak disambar geledek itu baca ayat itu. Satu karena saya hafal, yang kedua saya ngerti artinya karena diajarkan bahasa Arab. Kayak kalian kan tenang aja baca ayat manapun. Itu hebatnya kalian. Baca ayat manapun tenang. Berulang kali baca 30 juz, kalian tuh wajahnya tenang. Saya nggak bisa baca Quran 30 juz, nggak bisa. Saya waktu disuruh baca sama bapak saya, Bismillahirrahmanirrahim. Kata bapak saya, setiap pekerjaan yang tidak mulai dengan basmalah putus tidak menjadi amal. Kakak saya, adik saya semua nurut. Saya nggak nurut. Saya di sini tuh ada yang ganjel. Apa argumennya? Apa argumennya? Kemudian dibacakan hadis, bapak saya pinter. Kullu amrin tibalin la yubda'u bi basmalah fahuwa aqta. Setiap pekerjaan yang tidak dimulai basmalah putus tidak menjadi amal. Udah pakai hadis pun saya tetap gak mau baca. Nakal kan saya? Jangan ikuti saya. Ya dulu. Dan kalau dulu saya nggak nakal, saya sekarang nggak bisa ngajarin kalian. Itu untungnya kenakalan saya. Dan hari ini bisa ngajarin. Ternyata setelah saya baca namanya grammar, ilmu nahwu sorof itu. Pusing kan kalian? Ya kalian. Boro-boro baca Arab gundul, yang gondrong aja kalian nggak ngerti. Saya di pesantren dulu disuruh baca kitab kuning. Kitab kuning tuh warna kertasnya kuning, udah gitu Arabnya gundul, kecil-kecil lagi. Waduh. Ya karena saya taat sama guru, saat itu saya belajar. Begitu saya sudah dewasa, saya udah ketemu kitab kuning yang sebenarnya. Ternyata kitab kuning itu ternyata tidak berbahasa tertentu. Ternyata kitab kuning itu ada dalam diri saya, dan itu kitab saya, dan saya bisa melihatnya setiap saat. Kuning keemasan, indah luar biasa. Dan kalau saya baca kitab itu, gak ada suaranya, gak ada wajahnya, gak ada kata-katanya. Tahu-tahu saya mengerti. Intuisi saya hidup. Saat itu terjadi resonansi saya dengan alam tinggi. Tanpa kata, tanpa suara. Makanya kata Nabi, pintar tanpa belajar, cerdas tanpa berlatih. Dulu saya baca kitab kuning yang Arab gundul itu. Waduh, pusing saya. Nah ternyata orang tua kita tuh ngasih simbolik. Memang kitab kuning itu gundul. Gundul. Ternyata kitab kuning yang sebenarnya ada dalam dirimu. Bahkan kau tidak mesantren pun bisa. Bahasanya universal, bukan bahasa tertentu. Dan bahasa itu tidak ada katanya, tidak ada suaranya, tahu-tahu mengerti. Itu yang disebut dengan tubuh intuitif. Makanya siapapun yang sudah mencapai tubuh spiritualnya, maka tubuh intuitifnya hidup. Siapapun yang sudah hidup tubuh intuitifnya, tubuh mentalnya hidup. Siapa yang sudah tumbuh mentalnya, maka tubuh energinya hidup. Siapa yang tubuh energinya sudah hidup, tubuh fisiknya sehat. Maaf ya, banyak yang mengklaim dirinya guru spiritual, bengek. Bawa kaki aja diseret. Kan sebetulnya ada masalah dengan spiritnya. Karena menurut riset neuroscience,
Seseorang yang spiritnya, tubuh spiritnya sehat, maka tubuh intuisinya sehat. Maka tubuh energinya sehat, tubuh mentalnya sehat, maka tubuh fisiknya pasti sehat. Makanya orang yang tubuh fisiknya sakit-sakitan, ada masalah kan sebenarnya di tubuh atasnya, itu aja. Maka yang disebut dengan kesehatan holistik itu artinya adalah sentuh tubuh atasnya, sehat tubuh bawahnya, itu holistik. Whole itu artinya seluruhnya. Jangan cuma ngomong aja holistik, kalian ngerti juga enggak. Ngasal aja kalau ngomong. Dengarkan ceramah saya yang kemarin tuh, omong kosong, biar sadar. Karena kita terbiasa dengan omong kosong itu, betul? Itu. Sampai mana barusan saya bicara? Jadi banyak sekali di sini ada konflik. Ketika saya baca Al-Waqiah, ketika nyawamu sampai di kerongkongan, pada saat itu kamu harus melihat. Dan aku lebih dekat kepadamu, tapi saat itu kebanyakan manusia tidak melihat. Wah, saya bergetar jantung saya. Di sini timbul pertanyaan dari situ. Ya Allah. Jadi nanti kalau saya mati, saya termasuk yang melihat atau tidak melihat? Ya Allah, kalau saya termasuk yang melihat, apa yang harus saya lihat? Ya Allah, kalau saya harus melihat, dengan mata mana saya melihat? Karena saya sadar saat mati kan mata ini sudah nutup, sementara harus lihat. Gitu cara saya belajar Quran. Gitu nggak kalian? Ya itu hebatnya kalian. Kalian tuh 30 juz, adem aja. Saya baca satu ayat aja di situ sudah itu. Ketika saya disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim, karena saya tahu ilmu nausorobnya, grammarnya saya tahu. Kan artinya Bismillah itu atas nama Allah. Kan timbul pertanyaan dalam diri saya, apa saya berhak mengatasnamakan Allah? Kenal juga enggak. Terus Allah tuh siapanya saya? Kok saya berani-berani mengatasnamakan dia? Terus dia tuh siapa? Kenapa harus diwakili oleh saya? Gitu nggak kalian baca Bismillah? Yakin enggak? Makanya kalian itu hebat sebetulnya. Suruh baca Bismillahirrahmanirrahim, pokoknya apapun baca Bismillah, betul nggak? Makanya itu yang terjadi. Mau masak Bismillahirrahmanirrahim, betul? Iya. Sedikit ada gangguan, marah, betul? Iya. Masakannya tumpah, marah. Itu Bismillahmu. Iya, naik mobil sih pakai Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim, udah bener. Begitu jalan mobil, ada angkot nurunkan penumpang, nit, itu Bismillahmu. Betul nggak? Padahal yang diwakili itu Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nggak nekat gitu baca Bismillahirrahmanirrahim, tetapi tidak mewakili sifatnya, tidak mewakili visi dan misinya. Sadar nggak kalian tuh diciptakan Allah untuk kesenangan Allah? Sadar kok diciptakan Allah untuk menjadi kepanjangan tangan Allah, menyampaikan cinta kasih Allah? Kenapa Allah menyuruh kita Bismillah? Supaya sadar bahwa kita ini tangan Allah. Maka Allah bilang di Quran, yadullah fawqa aydihim, tanganmu tuh tanganku, kata Allah. Ini tangan Allah bukan tanganmu. Dan tangan ini hanya satu tujuannya, untuk kesenangan Allah, bukan untuk kesenanganmu. Gitu Bismillahnya? Enggak. Makanya kalian suruh baca Bismillah, lancar. Sama ketika saya dulu ya, cuman bertanya, kenapa setiap ada orang mati atau mau mati baca Yasin? Jadi kenapa saya bikin satu ceramah saya, satu CD surat Yasin? Sebetulnya itu latar belakangnya. Setiap ada orang yang mau mati atau sudah mati, pasti yang dibacakan surah Yasin. Pengen tahu saya, Yasin itu apa sih isinya? Begitu saya tahu isinya, dari Yasin sampai wa ilaihi turja'un, ternyata tidak ada pesan kalau Yasin itu buat yang mau mati atau yang sudah mati. Justru untuk kalian yang masih hidup, supaya bisa mati.
Jadi saya juga tuh dulu sama, kalau ada orang mati baca Yasin kayak kalian, sama. Ya sama, saat itu juga gak ngerti. Cuman bedanya saya nanya, kalian enggak. Kan kalau udah baca langsung dapat pahala toh? Iya. Kapan pahalanya? Nanti. Hebat kalian, itu luar biasa. Hebat lah. Ketika saya baca Yasin, wahai Sin, di situ saya diam. Siapa yang dihaikan ini dan siapa yang menghaikan? Di situ aja nggak lanjut saya. Saya baca surah Yasin itu terbata-bata, nggak lancar kayak kalian. Kalian kan baru 15 menit udah langsung selesai, betul nggak? Luar biasa. Saya baca baru Yasin, berhenti saya di situ. Otak saya mulai jalan. Yasin, wahai Sin. Kan ada pertanyaan bagi saya, siapa yang menghaikan dan siapa yang dihaikan, kan gitu. Gitu nggak kalian? Hebat kalian itu. Luar biasa memang. Makanya saya itu nggak secepat kalian belajar. Kalian langsung wa ilaihi turja'un. Saya lambat di situ. Lalu saya tanya lagi, kenapa iya itu titiknya 2 di bawah? Kenapa sin itu geriginya 3? Saya kan mulai nanya, nggak mungkin sekelas Nabi Muhammad nulis sesuatu sembarangan, nggak mungkin. Dan kenapa kata sin ini sering sekali disebut-sebut ketika baca sholawat? Salatullah, salamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sadar saya, ternyata Yasin itu habibillah, orang yang cintai Allah. Siapa habibillah itu? Apa kita tidak ingin jadi habibillah? Apa tidak ingin kita itu dipanggil Yasin? Kenapa geriginya 3? Ternyata di Quran surat Al-Maidah Allah jelaskan, laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Allah satu dari yang 3. Ternyata konsepsi tentang Allah itu dijelaskan dalam kitab Syirur Asrornya Syekh Abdul Qadir Zailani, Nurullah, Nur Muhammad, Nur Insan. Makanya syahadat itu Nur Insan menyaksikan Nurullah, Nur Iksan menyaksikan Nur Muhammad. Disitulah sinnya ketemu. Oh, berarti saya harus memperbaiki syahadat saya supaya saya bisa merasakan syahadat yang sebenarnya, supaya saya berhak untuk dipanggil Yasin. Begitu sampai di titik itu, wal Qur'anil Hakim, temukanlah bacaan yang bijaksana. Karena kita ini, otak kita ini sudah konsepnya udah begitu. Begitu dengar kata Quran yang terpikir adalah itu. Padahal kalau kita lihat dari bahasa Arab, Quran itu dari qara ayaqra Qur'anan. Quran itu artinya sesuatu yang harus kau baca. Dan ternyata tidak semua orang bisa baca. Yang tulisan itu maksud saya, kan tidak semua orang juga bisa berbahasa Arab. Ternyata ada Quran sejati yang bisa dibaca oleh setiap orang, termasuk ibu saya yang buta huruf pun bisa baca. Makanya di Quran ada perintah Iqra kitabaka kafa binafsika al-yauma 'alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan itulah juru selamatmu. Itu kitab tidak ada bahasanya. Itu yang disebut dengan bacaan yang bijaksana. Wal Qur'anil Hakim, wal Qur'anil Hakim, innaka laminal mursalin. Sesungguhnya ente adalah utusanku. Siapa utusan Allah? Ya siapa saja yang diutus oleh Allah, terserah Allah.
Ala sirati mustaqim, yang akan menunjukkan ke jalan siratal mustaqim. Apa tuh jalan siratal mustaqim? Jelas di Quran. Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang diberi nikmat. Siapa yang diberi nikmat? Jelas di Quran. Wa may yuti'illah wa rasulah fa ulaika ma'al ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wasyiddiqin wasyuhada. Orang yang diberi nikmat cuma 4. 1 para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan para solihin. Masuk kalian salah satu dari 4 saja, udah keren. Maka kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat. Kalau kalian sudah termasuk orang yang diberi nikmat, berarti kalian sudah masuk ala siratil mustaqim. Sampai situ aja dulu Yasinnya, udah keren. Apalagi sampai wa ilahi tur, itu ya. Jadi ternyata Yasin bukan untuk yang mati. Yasin itu untuk yang hidup supaya bisa mati dan kembali kepada alam asalmu. Ini. Nah, jadi yang namanya ilmu itu syaratnya harus 3. 1 harus memenuhi asas koherensi. Ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan dengan akal pikiran yang sehat. Gak boleh, gak boleh. Yang kedua, ilmu itu harus memenuhi asas korespondensi. Ilmu itu harus nyata dan bisa dibuktikan. Kalau kalian bicara ilmu nggak nyata dan tidak bisa dibuktikan, omong kosong. Dan yang ketiga, syarat ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Itu berdasarkan filosofi ilmu. Itu yang namanya filsafat ilmu itu. Agak kuliah sedikit lah, serius. Nah yang ketiga, ilmu itu harus memenuhi asas pragmatis. Pragmatis itu ilmu harus bisa memberikan manfaat. Jadi 1, ilmu itu harus koheren, tidak boleh bertentangan. Yang kedua, harus korespondensi, nyata dan bisa dibuktikan. Dan yang ketiga, harus memenuhi asas pragmatis. Ilmu itu harus memberikan nilai manfaat. Saya sekarang mau tanya, kalian tahu kan cerita Nabi Musa bertemu Tuhan? Tahu kan? Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Itu berita. Oh dulu Nabi Musa pernah bertemu Tuhan. Siapa yang bertemu Tuhan? Musa. Kapan? Dulu. Ilmu bukan itu? Bukan. Enak aja. Kalau kalian jadi Musa, nah, learning to be menjadi Musa, lalu learning to do melakukan yang Musa lakukan, maka saat itu kamu akan mendapatkan pengalaman persis seperti yang dialami Musa. Oh, dulu Musa ketika berjumpa dengan Tuhan begini toh. Ilmu bukan itu? Nah, sudah masuk tuh kategori ilmu. Jadi kalian cekokin otakmu dengan banyak pengetahuan, apal ini, apal ini, apal ini, apal itu bukan ilmu. Apalagi kalau menggunakan taksonomi kognisi. Namanya ilmu itu harus memenuhi 6 kriteria. 1, kriteria pertama adalah dapat diingat. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, dapat diterapkan. Yang keempat, dapat dianalisis. Yang kelima, dapat dievaluasi. Dan yang keenam, dapat disintesa. Sehingga ilmu itu hasilnya adalah produk. Sekarang kalian tahu kalau dulu ada pemuda masuk ke dalam gua, namanya Ashabul Kahfi. Ilmu bukan? Bukan. Sepanjang kalian tidak jadi Ashabul Kahfi, pertanyaan saya, lu ini kapan mau masuk ke dalam gua? Oh dulu para pemuda masuk ke dalam gua, gara-gara masuk ke dalam gua dia jadi pemuda yang beriman gitu. Jadi syarat untuk iman harus masuk ke dalam gua, jelas sekali. Nah sekarang kalian kapan mau masuk ke dalam guanya? Enak-enak aja ngaku iman. Kan ilmu itu harus memenuhi asas. Ini kalau berbicara filsafat ilmu. Agak kuliah sedikit.
Ini kuliah buat S4. Ya, tahu S4? Ya, susah senyum, senang senyum. Itu sekolah paling tinggi itu. Sekolah paling tinggi S3. S4, susah senyum, senang senyum. Benar tuh belajar. Sekarang saya tanya kepada kalian. Oh, nanti bumi ini akan dihancurkan. Namanya kiamat. Setelah dihancurkan, maka nanti ada hari kebangkitan. Semua dari kuburan akan sing para cenghul, bahasa Inggrisnya. Setelah itu dibariskan, betul, masuk alam hisab, gitu? Ya, disitulah ditimbang, betul? Ya, ini masuk surga, ini masuk neraka. Yang di surga selamanya di surga, yang di neraka selamanya. Ilmu bukan itu. Ilmu apa bukan? Cek pakai asas koherensi. Masuk akal enggak? Apakah ada di Quran yang menyatakan Allah tuh maha penghancur sehingga dunia ini dihancurkan? Kan enggak ada. Yang ada tuh Allah itu maha pencipta. Bahkan saat dirusak oleh manusia, Allah perbaiki. Loh, kok kiamat jadi hancurnya alam semesta? Bukannya kamu suka bangkit tiap malam? Namanya qiyamul lail. Kenapa jadi tidak koheren dengan kiamat yang ini? Makanya Rasulullah mengatakan kiamat sudah dekat, kiamat sudah dekat. Sudah dekat, sedekat kamu. Gak usah nunggu yang itu, belum tentu kebagian. Terus, kan harus bisa dibuktikan. Betul nggak? Harus bisa dibuktikan. Harus nyata dan bisa dibuktikan. Dan keyakinan itu harus membawa nilai pragmatis, nilai manfaat. Apa manfaatnya kalian cerita itu berulang-ulang? Gak ada. Gak ada manfaatnya. Tapi coba sekarang terapkan. Kiamat itu hari kebangkitan kesadaran saya. Ketika saya bangkit dari kesadaran saya, dari tidak sadar menjadi sadar, maka sekarang saya kiamat, saya bisa mentertawakan diri saya. Setelah saya sadar, saya bisa menghisap diri saya. Saya bisa introspeksi diri saya. Kan begitu? Betul nggak? Kan diterapkannya sekarang. Setelah kita bisa menghisap diri saya, kan berikutnya saya bisa milih. Diri saya ini mau jadi surga, diri saya menjadi neraka, ya terserah saya. Di Quran dikatakan surga dan neraka itu sekarang, di sini, saat ini, pada saat kalian masih bernafas. Itu Quran loh. Saya tidak menemukan surga dan neraka itu nanti. Di Quran dikatakan fa'ammal ladina syaku fafinar lahum fiha zafirun wasaikun. Tempat di mana kamu masih bernafas. Sekarang di sini.